Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muminan. Saya dari kelas MJ102. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan pengantar akuntansi 1, di mana pengantar akuntansi 1 ini mengacu pada UAS semester 2 nantinya. Di sini ada tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1, di mana dosennya yaitu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Di sini ada pertanyaan, yaitu perusahaan Lemin merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Di sini ada beberapa transaksi. Mohon maaf karena saya tidak bisa menjabarkan transaksi tersebut guna untuk mempersingkat waktu. Dari transaksi tersebut kita diminta satu, berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Saya sudah membuat jurnal umumnya, yaitu dengan transaksi 1 September modal awal sebesar 347.700.000, yaitu di akunnya kas bertambah sebesar 347.700.000 dengan modal usaha di kredit yaitu 347.700.000. Pada 1 September lagi terjadi transaksi membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta, di mana akunnya yaitu sewa dibayar di muka, di debit 15 juta, dan kas di kredit 15 juta. Dan pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CP Prisma Agung. Di sini akunnya yaitu tanggal 5, keterangannya perlengkapan di debit 10.500.000, sedangkan utang usaha di kredit sebesar 10.500.000. Dan pada tanggal 6 September terjadi lagi transaksi, yaitu membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Di sini akunnya yaitu peralatan komputer bertambah, yaitu di debit sebesar 26.500.000, sedangkan kas di kredit sebesar 26.500.000. Selanjutnya terjadi juga di 6 September, yaitu menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Di sini akunnya yaitu piutang jasa sebesar di debit 25 juta dan pendapatan jasa di kredit 25 juta. Pada tanggal 11 September terjadi lagi transaksi, yaitu menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Di sini kita tulis jurnal umumnya itu dengan keterangan piutang jasa sebesar 30 juta dan pendapatan jasa sebesar 30 juta, di kredit sebesar 30 juta. Dan terjadi lagi transaksi tanggal 11 September menerima pelunasan jasa terjemah pada tanggal 6 September. Di sini kita tulis akunnya itu kas bertambah 25 juta dan piutang jasa di kredit 25 juta. Pada tanggal 15 menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta secara tunai. Di sini kas bertambah sebesar 20 juta di debit dan pendapatan jasa sebesar 20 juta di kredit. Pada tanggal 18 September terjadi pelunasan jasa terjemah pada tanggal 11, yaitu di sini kan tanggal 18. Jadi akunnya itu kas bertambah 30 juta dan piutang jasa di kredit 30 juta. Pada tanggal 19
September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Di sini kita tulis akun pada tanggal 19, yaitu dengan akun Prive, karena pengambilan pribadi di debit 7.500.000, sedangkan kas berkurang di kredit jadi 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 pada eh, selanjutnya pada tanggal 20 September melunasi utang kepada CP Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan komputer. Di sini kita tulis akun utang usaha di debit 10.500.000, sedangkan kas berkurang di kredit 10.500.000. Pada tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai, yaitu kita tulis akun kas bertambah sebesar 25 juta di debit, sedangkan pendapatan jasa 25 juta di kredit. Lalu 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Jadi kita tulis di sini beban di akun beban gaji di kredit di debit 4 juta, sedangkan kasnya berkurang di kredit 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000. Di sini kita tulis akun beban biaya listrik dan air di debit sebesar 2.850.000, sedangkan kas berkurang yaitu di kredit sebesar 2.850.000. Dan terakhir yaitu pada tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Di sini beban biaya telepon kita tulis akunnya di debit sebesar 525.000, sedangkan kas di kredit 525.000, dengan total jumlah yaitu 580.075.000, dan kredit juga sama dengan nominal tersebut. Sedangkan di pertanyaan yang diminta yang kedua untuk buku besarnya. Buku besarnya yaitu kita kelompokkan dari kas. Kas itu berupa modal awal, membayar uang sewa, modal awal sebesar di debit 347.700.000. Kita pindahkan ke saldo debit yaitu sebesar 347.700.000. Untuk kas selanjutnya yaitu membayar uang sewa di kredit 15 juta. Jadi totalnya karena di debit 340.700.000 diambil 15 juta, totalnya jadi 332.700.000. Sedangkan untuk kas selanjutnya yaitu pada tanggal 6 membeli perlengkapan komputer di kredit 26.500.000. Jadi total dari 332.700.000 diambil 26.500.000, totalnya 306.200.000. Sedangkan untuk buku besar kas pada tanggal 11 menerima jasa terjemah di debit 25 juta. Jadi total dari 366.200.000 ditambah 25 juta jadi 331.200.000. Untuk buku besar kas yang selanjutnya itu pendapatan jasa 20 juta, totalnya 351.200.000. Selanjutnya menerima pelunasan jasa sebesar 30 juta di debit. Jadi totalnya ditambah berkisar 381.200.000. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu tanggal 19 mengambil keperluan pribadi atau prive di kredit yaitu 7.500.000. Jadi dikurangi dari total sebelumnya menjadi 373.700.000.
Untuk selanjutnya pada tanggal 20 yaitu pelunasan hutang di kredit 10.500.000. Jadi totalnya dari 373.700.000 dikurangi 10.500.000 jadi 363.200.000. Untuk selanjutnya itu pendapatan jasa di debit 25 juta. Jadi ditambah dari hasil sebelumnya yaitu sekian, jadi ditambah 25 juta berarti 380.200.000. Untuk selanjutnya yaitu membayar gaji di kredit 4 juta. Dari total 388.200.000 ditambah 4 juta yaitu 384.200.000. Yaitu yang pada tanggal 29 membayar listrik dan air yaitu dengan di kredit di kolom kredit yaitu 2.850.000. Jadi dikurangi dari 384.200.000 dikurangi 2.850.000. Jadi dapat hasil 381.350.000. Untuk tanggal 30-nya membayar biaya telepon di kredit 525.000. Jadi total akhirnya itu 380.825.000. Dan untuk selanjutnya kita posting ke buku besar yaitu piutang usaha. Di mana piutang usaha ini yaitu ada penerimaan jasa di debit 25 juta. Jadi di kolom saldo itu kita debit juga 25 juta. Jadi dari hasil debit ini ditambah dari 25 juta ditambah 30 juta yaitu 55 juta untuk penerimaan jasa terjemah. Tanggal 11 juga pelunasan piutang usaha di kredit 25 juta. Jadi dari 55 juta dikurangi 25 juta yaitu dapat hasil 30 juta. Untuk selanjutnya piutang usaha di tanggal 18 pelunasan piutang usaha di kredit 30 juta. Jadi di sini mendapatkan hasil kosong. Untuk selanjutnya yaitu posting buku besar sewa dibayar di muka. Di sini pertanggal 1 September 2021 yaitu membayar uang sewa di debit 15 juta dan di akun saldo di debit 15 juta. Untuk selanjutnya buku besar perlengkapan dengan keterangan membeli perlengkapan kantor di debit di kolom debit 10.500.000 terus di kolom saldo di debit 10.500.000. Selanjutnya untuk buku besar peralatan yaitu pada tanggal 6 di sini ada akun membeli peralatan komputer di kolom debit 26.500.000 dan saldo di debit 26.500.000 dengan kode akun 121. Sedangkan selanjutnya itu utang usaha dengan kode akun 211. Pada tanggal di sini ada dua transaksi yaitu membeli perlengkapan dengan cara kredit yaitu di kredit 10.500.000 dan di sini saldo juga di kredit 10.500.000 dan pada tanggal 20 ada pelunasan utang di debit 10.500.000 dan di sini dengan total akhir kosong. Dan selanjutnya yaitu buku besar dengan modal usaha dengan kode akun 311 dengan keterangan modal awal di kredit 347.700.000 dan di saldo kredit 347.700. Mohon maaf sebelumnya setelah kita memasukkan buku besar atau posting ke buku besar kita juga harus menulisnya di referensi dengan nomor referensi untuk kas 311 yang sebelumnya kita udah posting ke buku besar.
Nomor referensi ini membuktikan kalau kita sudah posting ke buku besar dengan kode dengan kode kas 31 dengan kode kas 111 dan modal usaha 311 dengan sewa dibayar di muka 113 dan dan seterusnya. Selanjutnya yaitu peripu atau pengambil dengan tanggal 19 September. Keterangannya itu mengambil keperluan pribadi di kolom debit 7.500 dan saldo di debit di 7.500 dengan kode akun 312. Setelah kita eh, memposting ke buku besar, jangan lupa kita juga harus menuliskan referensi di jurnal umumnya. Nah, seperti ini nomor referensi 312 menandakan kalau kita sudah mempostingnya ke buku besar. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Di sini ada beberapa transaksi, yaitu pada tanggal 6 menerima jasa terjemah di kredit 25 juta. Di saldo juga kita tulis 25 juta di kreditnya. Pada tanggal 11 menerima jasa terjemah di kolom kredit 30 juta. Sedangkan di kredit kita ini 55 juta karena dari hasil 25 juta ditambah 30 juta. Dan pada tanggal 15 juga menerima jasa terjemah yaitu 20 juta dari totalnya 75 juta dari hasil 55 juta ditambah 20 juta. Yang terakhir yaitu menerima pendapatan jasa terjemah di kredit 25 juta dengan total akhir yaitu 100 juta. Setelah kita memposting pendapatan jasa, jangan tidak lupa juga untuk menulis akunnya di kolom referensi 411 di jurnal umumnya. Selanjutnya yaitu posting buku besar beban listrik dan air pada tanggal 29 September 2001 dengan akun membayar biaya listrik dan air yaitu di kolom debit sebesar 2.850 dan saldo di debit 2.850 dengan kode akun beban biaya listrik dan air yaitu 512. Setelah kita memposting ke buku besar, kita juga harus menuliskan referensi ke jurnal umum dengan menuliskan 512 untuk karena menandakan kalau kita sudah mempostingnya ke buku besar. Selanjutnya itu yaitu pertanyaan untuk nomor 1 yang terakhir yaitu neraca saldo. Di sini kode akunnya 111 untuk kas di debit 380.825.000. Selanjutnya yaitu dengan kode akun 113 sewa dibayar di muka 15 juta. Yang selanjutnya itu perlengkapan kantor 10.500, peralatan komputer kantor sebesar 26.500 dan modal usaha yaitu di kredit 347.700.000. Sedangkan privo atau pengambilan pribadi sebesar 7.500. Pendapatan jasa yaitu 100 juta. Sedangkan beban gaji yaitu 4 juta. Selanjutnya beban air dan listrik 2.850. Dan terakhir beban telepon yaitu 525.000. Di sini kita sudah mendapatkan nilai akhirnya yaitu dengan total pada debit 447.700.000 dan jumlah pada kredit juga sama 447.700.000. Jadi ini sama dan balance. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 yaitu kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. Di sini ada pertanyaan yaitu peralatan komputer yang terpakai
sebesar 24 juta, sedangkan yang B ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, yang C membeli perlengkapan seharga 10.500.000, tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Yang D ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Untuk A yaitu peralatan yang telah terpakai, yaitu sama dengan beban biaya pemakaian peralatan, yaitu beban peralatan di debit 24 juta, sedangkan peralatan di kredit 24 juta. Sedangkan untuk B-nya yaitu penyusutan peralatan sebesar 10%. Peralatan di sini sebesar 26.500.000. Jadi penyusutannya itu 10%, 10% sama dengan 10 per 100 dikali 26.500.000 dengan hasil 2.650.000. Dan terakhir dan selanjutnya itu perhitungan perlengkapan dengan selisih 9 juta, karena harusnya 1.500.000. Begitu juga pada utang usaha yang sudah terlanjur dibayar, maka akan mendapatkan pengembalian dari pembayaran hutang yang telah dilakukan. Jadi di sini kas bertambah atau di debit sebesar 9 juta dan perlengkapan di kredit 9 juta. Perhitungan di sini ada beban telepon yang harus dibayar. Jadi beban telepon belum dicatat sama dengan utang bagi perusahaan, yaitu beban telepon di debit Rp 500.000 dan utang telepon di kredit sebesar 500.000. Berdasarkan data penyesuaian, lalu buatlah jurnal penyesuaian dan neraca saldonya. Di sini jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 September dengan akun atau keterangan beban pemakaian peralatan di debit sebesar 24 juta, sedangkan peralatan di kredit sebesar 24 juta. Dan pada tanggal 31 juga beban penyusutan peralatan sebesar 2.650.000 kita dapat dari hasil perhitungan yang tadi. Sedangkan di sini akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.650.000 dan kas di sini di debit sebesar 9 juta dan perlengkapan di kredit 9 juta. Sedangkan di sini akun beban telepon di debit sebesar 500.000 dan utang telepon di kredit 500.000. Dari jurnal penyesuaian ini, dari kolom debit ini dengan total akhir jumlah yaitu sebesar 16.150, dan kredit juga dengan total yang sama yaitu 16.150. Jadi ini balance. Dan terakhir yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Dari sini kita coba saya jelaskan dengan kode akun yaitu 111 dan nama akun kas di debit sebesar 389.825.000. Untuk kode akun 113 yaitu sewa dibayar di muka di debit 15 juta. Sedangkan akun 114 perlengkapan kantor sebesar 1.500.000 dan 121 peralatan kantor di debit sebesar 2.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.650.000 dan utang telepon di kredit 500.000. Modal usaha di kredit 347.700.000 dan kode akun 312 Prive atau Prive di debit 7.500.000. Pendapatan jasa di kredit 100 juta,
beban gaji dengan kode akun 511 yaitu di debit 4 juta, beban air dan listrik di debit 252.850.000, sedangkan kode akun 513 beban telepon di debit 1.025.000, dan kode akun selanjutnya itu 514 dengan nama akun beban pemakaian peralatan di debit sebesar 24 juta. Dan terakhir yaitu kode akun 515 dengan nama akun beban penyusutan peralatan di debit 2.650.000 dengan total jumlah debit yaitu 450.850.000. Sedangkan untuk di kredit juga dengan total yang sama yaitu 450.850.000. Dari sini sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.